Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam raya, maha agung, maha segalanya, dan yang telah memberikan kepada kita iman, Islam, dan keberkahan dalam hidup ini. Sholawat, salam, dan taslim selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat berjumpa kembali dengan channel ini. Apa kabar? Semoga saat menyimak video ini sahabatku semua dalam ketaatan, sehat, dan bahagia. Semoga Allah memudahkan segala urusan dunia akhirat, rumah tangga yang sakinah, dilapangkan rezeki, serta dilunaskan hutang seluruhnya. Amin. Semoga Allah mampukan kita menjadi pribadi yang tegar dan sabar saat diberi ujian. Satu pesan dari kami, Allah Maha tahu betapa sakit yang hati merasakan ketika kamu sudah tak berdaya. Ingatlah bahwa kamu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa adalah sebuah perbuatan tercela yang dilakukan oleh manusia dan bertentangan dengan perintah agama. Pada hakikatnya, setiap dosa yang dilakukan oleh manusia akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Badrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap dosa akan diakhirkan, ditunda balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat, kecuali al-baghi zalim, durhaka kepada orang tua, dan memutuskan silaturahmi. Allah akan menyegerakan di dunia sebelum kematian menjemput. Hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah SAW memberitahukan kepada sahabat beliau terkait dosa-dosa yang membuat pelakunya mendapatkan siksa di dunia. Keterangan ini dimuat dalam sebuah hadis yang diantaranya sahih. Ada 3 dosa yang membuat siksanya dipercepat selagi di dunia. Pertama, dosa orang yang berbuat zalim. Salah satu dosa yang Allah segerakan balasannya di dunia adalah zalim. Perbuatan zalim adalah salah satu perbuatan yang dapat mengotori hati seperti sombong, dengki, hibah, fitnah, dusta, dan lain sebagainya. Karena itu zalim termasuk dosa besar. Manusia yang zalim akan mendapatkan balasan di dunia dan siksa pedih di akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi, tak hak mereka itu mendapat azab yang pedih. Quran surat Asy-Syura ayat 42. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda siksaan mereka dan ajal mereka agar mereka kian bertambah zalim dan melampaui batas. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran surat Al-Imran ayat 178. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua, dosa karena durhaka kepada kedua orang tua. Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk memuliakan dan memperlakukan sebaik mungkin kedua orang tua kita. Bukan tanpa alasan, memuliakan orang tua bisa menjadi sebab seorang anak menjadi ahli surga. Sebaliknya, jika seseorang anak berbuat durhaka pada orang tua, maka itu juga akan menjadi sebab dirinya menjadi penghuni neraka. Karena itu, berperilakulah baik kepada kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban, dan Islam pun sudah memerintahkan itu seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, dan janganlah engkau membentak keduanya,
serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Tidak hanya itu, larangan durhaka kepada orang tua juga dijelaskan dalam beberapa hadis. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian berbuat durhaka kepada ibu kalian dan mengharamkan mengubur anak perempuan hidup-hidup, menolak kewajiban dan menuntut yang bukan haknya. Allah juga membenci kalian menyebarkan kabar burung, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dosa orang yang memutuskan silaturahmi. Dosa terakhir yang langsung Allah balas di dunia ini adalah dosa orang yang memutuskan silaturahmi. Bahkan dalam Islam secara tegas mengancam orang-orang yang berbuat dosa ini. Dalam Kaifa Tudkhilu Umraka Anta karya Muhammad Ibrahim An-Nu'aim terdapat sebuah hadis yang menyebut tindakan memutus silaturahmi akan mendatangkan siksa dunia. Abu Bakar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang pantas dipercepat hukumannya di dunia dan menunggu siksa di akhirat, melainkan dosa orang yang durhaka kepada orang tua dan pemutus silaturahmi. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Itulah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejumlah dosa yang Allah Subhanahu wa taala segarkan balasannya ketika di dunia. Semoga kita semua bisa semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah dan terhindar dari dosa-dosa tersebut. Amin. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga Allah mampukan kita menjadi hamba yang senantiasa berzikir dan patuh padanya. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, bahagiakan hidup kita dalam ketaatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.